Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin cerita ya soal oli mesin Mesran SAE 40. Jadi sekarang oli mesin Mesran SAE 40 sudah 662 km. Ya mau cek warna oli lupa. Mestinya sudah hijau ya. Jadi mungkin karena penulis belum sudah beberapa kali nggak pakai Mesran SAE 40 lagi, maka impresi ke Mesran jadi meningkat ya. Mesran ada 4, Mesran 20W50, yang satu untuk mobil, satu untuk motor. Penulis nggak bisa bedakan, tapi ada yang bisa bedakan. Terus Mesran SAE 40 ada 2 juga, yang satu yang satu untuk mobil bensin, yang satu untuk mobil diesel. Yang sekarang penulis pakai adalah Mesran SAE 40 yang untuk mobil bensin, yang nggak ada tulisan B di bungkusnya. Apa sih bedanya? Kalau dari spesifikasi, bedanya Mesran SAE 40 TBN-nya sekitar 4, Mesran B TBN-nya sekitar 10. TBN itu biasanya merupakan indikator kandungan kalsium dan magnesium ya, yang tujuannya adalah untuk mengurangi efek samping dari oksidasi. Jadi efek samping dari oksidasi itu, yang satu adalah asam, yang kedua adalah kerak. Jadi kalsium dan magnesium ini membuat keraknya jadi lumer, nggak gampang nempel lagi. Ya tentu yang namanya kalsium dan magnesium butuh kerjasama dari pelarutnya. Karena Mesran punya daya pelarut yang bagus ya, ideal lah. Selama ini penulis cobanya yang B40 terus, karena ya penulis nemunya itu waktu itu. Ini loh ya, saya nggak kelihatan kamera. Ini loh ya contohnya kalau kita tetap pakai suspensi standar. Kelihatan nggak ya? Wah, kamera lambat, nggak kelihatan mungkin ya. Jadi itu pernya itu kan nggak ada hambatannya kan, shock breakernya. Jadi suspensi itu ada 2, per dan shock breaker. Shock breaker itu tugasnya menghambat kerja dari menghambat gerak suspensi. Nah, yang bawaannya Yamaha sama dengan bawaan Honda itu lemah di sisi hambatannya. Kalau yang Honda barunya itu menghambatnya terlalu searah, sementara yang Yamaha mulai dari awal lemah. Jadi di 200 km itu sudah nggak fungsi lagi. Nah, ini depan ada NMAX New lagi, kita lihat ya.
Oh, yang ini motornya masih lumayan sehat ya. Walau lihat aja lah sendiri, nggak berani kencang kan. Ini jalan 44 km per jam, dan gini aja sudah kelihatan nggak stabil. Nah, yang tadi itu orangnya sepertinya lumayan agak geradakan. Mungkin lewat polisi tidurnya kencang gitu ya. Ini lihat gerakannya itu loh, nggak stabil naik turunnya. Yang tadi itu lebih parah. Apa efeknya kalau hambatan suspensi sama sekali nggak ada atau hampir hilang kayak gini nih, kayak contoh ini. Yang tadi itu kelihatan ya, lampunya kocak. Lampu belakang loh, ada kodok gitu. Jadi lampu belakang itu rupanya dudukannya itu kurang tahan terhadap goncangan yang dialami oleh suspensi. Jadi memang ada engine stopper ya, ada mekanisme peredam halusnya ya. Jadi kalau getaran halus-halus disalurkan ke mesin sehingga bisa menghilangkan gerakan halus itu. Tapi gerakan tersebut ada batasnya, ada limitnya. Begitu melebihi perubahan jalan tertentu, itu justru menyebabkan sentakan makin kencang. Nah, ini yang bisa merusak bodi. Jadi kalau suspensi standar dipakai lari di jalan ini, di jalan beton ini ya, kecepatan 100, hentakan perubahan permukaan jalan ini akan sangat ekstrim. Ada beberapa titik di jalan ini yang kalau suspensi bagus nggak akan ngerasa, tapi pakai suspensi Yamaha ada tabungnya seperti ini, dia membuat sentakan sangat besar. Penulis lewat sini kalau waktu suspensinya masih orisinil ya, orisinil NMAX, itu ngerasakan sentakan banyak ya, sering ya. Tapi sekarang naik motor dengan suspensi yang sudah dimodifikasi, nggak ngerasakan lagi. Sentakan ini satu, bikin sakit pinggang, soalnya sentakannya hantep jedua gitu ya. Nah, kalau yang yang kedua untuk bodinya ini loh, lampu belakang itu jadi gini kocak gitu. Tuh PCX nggak berani kencang juga walau kena putih racing gitu. Kenapa? Eman yang satu eman body, yang kedua eman badan. Loh, lihat kelihatan nggak stabil ya. Itulah efek dari suspensi. Kalau depan ini sih pernya keras. Jadi kalau misalnya suspensi pakai bawaan yang hambatannya nggak ada, itu gini. Kalau pas dipakai kencang getaran motor kencang, akhirnya ya rusak. Sayang ya, kamera penulis ini lambat ya, frame rate-nya cuma kecil. Iya, penulis kapok juga beli merek Xiaomi itu mungkin kelasnya kelas menengah ya. Dari sisi spek untuk harga sama, kalau bekas itu kamera Realme lebih bagus, kamera apa jenenge apalagi Sony ya, LG. Wah, susah ya. Kalau Samsung itu hanya beberapa saja kalau pinter milih, kayak A7, kayak
S tipe S7 S8 gitu. Kalau yang barunya mungkin ya Tecno Spark itu lebih sip ya. Katanya sih kalau pingin apa bisa lihat stabil itu yang kamera ada OIS-nya, Optical Image Stabilization, yang versi mekanik ya. Kalau yang lainnya versi elektronik, makanya namanya EIS. Itu nggak begitu bagus. Tapi ya kecepatan prosesor penting ya. Sebaiknya cari yang di atas 2 GB. Tapi HP Xiaomi yang penulis pakai ini ada keunggulannya. Yang satu, kalau dipakai ngerekam pakai software terparty, software yang gak bawaan, itu bisa bagus. Jadi cahaya terang gelapnya itu bisa disetel. Banyak kamera lain yang ya sama-sama Xiaomi-nya, Samsung-nya. Ini Xiaomi 4A ya. Yang satunya Note 4 kalau nggak salah. Itu nggak bisa untuk cek. Note 7 bisa juga anunya pakai. Samsung berapa? J72 nggak bisa. Banyak lagi HP lain, lupa mereknya. Terus yang kedua, enaknya Xiaomi apa mang 4A ya, itu dia bisa ngerekam acara YouTube, acara video ya, sama suaranya. Jadi sekarang ini aplikasi ngerekamnya di Android itu nggak boleh ngerekam sistem sound. Jadi sumbernya cuma dari mic saja, mic atau nggak pakai suara. Nah ini Xiaomi 4A ini bisa ngerekam sama suaranya juga, sip lah. Mungkin sama kayak dulu ya, TV Polytron yang bisa ngerekam TV. Kalau yang mau YouTubean ngerekam iklan lumayan tuh. Nah ya wes lah, kok jadi ngomong itu. Balik lagi ke permasalahan inti. Nih Mesran Super SAI 40. Keseringan pakai oli-oli lain, menulis lupa. Yang jelas sekarang ngerasa enak gitu loh. Dibanding P40, maaf wis penulis lupa. Kayaknya sih lebih keluar tenaganya, kayaknya. Tapi ya susah karena nggak langsung ya. Nggak langsung dari meseran P40 ke SAI40 ya. Dan waktu pakai P40 nulis selalu campur minyak goreng. Cuma sekarang aja ini pakai SAI40 nggak campur minyak goreng. Tapi ya harus menulis aku ini sudah dikasih minyak goreng juga. Tapi alasannya beda. Yang jelas saat sekarang ini pakai meseran SAI40, top speed balik asal, balik ke 113. Jadi oli itu jelas mempengaruhi top speed. Oli Bardaho halus, awet, bikin halus mesinnya awet, bisa sampai 1200 kalau nggak salah kemarin. Berapa sih kilometer sih gantinya. Jadi Bardahol itu halus,
cuma dia menghalangi performa. Jadi sepertinya ya, oli-oli yang mengandalkan aditif untuk bikin halus mesin itu semuanya menghalangi performa, menghalangi akselerasi, terutama akselerasi. Walau ada kasus unik di mana Amsoil Signature akselerasi 0-100 nya berkurang, tapi top speed nambah jadi 115. Menarik ya. Aditif apa itu yang bisa bikin top speed meningkat? Nah, penulis penasaran juga. Terus mungkin nanti penulis mau nyoba pakai Eneos ya, pakai Eneos molybdenum, karena molybdenumnya HEMO-DTC. Nanti penulis tes itu bener nggak kalau aditifnya molybdenum top speed bisa nambah artinya bisa 115. Aduh, mau isi bensin lupa ini, tinggal 1 bar. Terus yang jelas pakai mesran terbukti bahwa top speed balik normal lagi, balik 113 km per jam. Terus akselerasi sempat meningkat ya, jadi 17 detikan. Cuma nggak sempat coba banyak, habis itu penulis pakai minyak goreng. Pakai minyak goreng ini karena apa ya, nggak sabaran penulis. Jadi kan penulis sebelumnya nyoba melarutkan sado revitalizan ke bensin, dan terbukti bahwa sadonya nggak bisa larut ke bensin, dia mengendap, ada endapannya. Walau ada juga yang larut, jadi ada beberapa yang bisa larut ke bensinnya. Jadi didiamkan 2 minggu nggak turun, bikin apa namanya, bikin warna bensinnya yang asalnya biru jadi ungu. Tapi ya tetap sebagian besar sekali dari sadonya itu larut, jatuh ke bawah, larut. Jadi kayak butiran-butiran kecil sekali. Yang begitu diketuk-ketuk langsung mencar semua. Dikocok langsung kelihatan larut. Padahal kalau didiamkan 1 malam itu sudah mulai banyak, begitu sampai ya beberapa hari kemudian baru turun semua. Yang ungunya, bensinnya ungu itu penulis apa? Penulis tuangkan ke tangki bensin. Terus ya terasa ya ada efeknya. Terus habis itu sisanya bensin yang ya ada sadonya nggak penulis pakai, cuma penulis panaskan lagi di bawah sinar matahari. Penulis apa namanya, penulis buang bensinnya, jadi usahakan biar sadonya nggak ikut kebuang. Sisa sedikit itu pun penulis campur minyak goreng untuk lihat apakah dengan minyak goreng bisa larut.
Awalnya sih begitu dituang minyak goreng, oh kemungkinan larut ya. Tapi ternyata setelah didiamkan, enggak ya. Jadi setelah didiamkan ternyata mengendap juga. Ya wis lah, penulis nggak sabaran, mau dipakai kapan ya. Lagi pula pas saat itu lagi pelan-pelan karena bensinnya kan sudah ada satu ya. Jadi penulis melakukan upaya rekondisi mesin ya, jalannya pelan-pelan. Karena sudah kadung pelan-pelan ya wis kalian lah ya, mesran SAE 40 nya yang kira-kira bensinnya pemakaian mesrannya sudah di berapa, mungkin 200 km ya. Kilometer. Jadi iya, jadi nggak bisa review banyak. Minyak gorengnya kira-kira 300 ml atau berapa, lupa. Oh enggak sampai 300, mungkin maksimal 200-an lah ya. Separuh botol, enggak, bukan 200 ya, 100 atau 50 lah, 50 sampai 100 ml. Nggak bisa kira-kira karena nggak tahu itu botolnya fullnya berapa ya. Mungkin itu botol 200 ml ya, tapi kalau di fullkan penuh 300. Wes penulis tambahkan, jadinya ya pakai minyak goreng. Efek pakai minyak goreng pertama gimana? Apakah mesran super sudah lumayan halus? Ternyata enggak. Jadi mesran super itu ternyata masih cukup kasar. Begitu ditambahi minyak goreng ya sedikit itu ya, sekitar ya 50 sampai 100 ml lah, anggap 100 ml, itu langsung jadi halus ya, langsung jadi halus. Jadi mesran itu masih butuh minyak goreng kalau ingin suaranya mesin halus sekali. Sayang penulis nggak bisa nunjukkan video transisinya ya, soalnya sudah beda hari. Kalau sudah beda hari kalau dari video itu susah. Apalagi penulis sering pakai filter yang memperbesar suara. Referensi suaranya sulit ya. Kalau pingin pakai video bisa kedengaran konsisten, itu harus ada suara referensi. Suara referensi yang ada ya seringnya sih suara burung ya, sekitar rumah menulis kan banyak burung ya. Kalau pakai semenet emang gitu ya, di sekitar rumah banyak burung, suara burung liar. Bahkan di rumah pun bisa kedengaran suara burung kalau di halaman gitu, suara burung liar. Tapi ya sayangnya waktunya kan malam ya. Kalau malam gitu agak susah suara burung. Kalau burung malam hari beda suaranya ya. Jadi maaf nggak bisa tunjukkan perubahan suara. Yang jelas beda lah, beda. Dari suara asak-asak sama suara kelotak-kelotaknya berkurang. Jadi minyak goreng itu bisa membantu membuat suara mesin halus.
Ya itu juga yang bikin penilaian jadi sulit ya sekarang di 600 ini. Yang satu karena ada sadunya, yang kedua adalah ya minyak gorengnya bikin halus, dan yang ketiga adalah penulis selama pakai ini kan enggak, cenderung nggak ngebut ya, malah penulis ngebutnya cuma mulai dari kemarin ya, yang hampir nabrak orang nyebrang sembarangan ya, itu mulai dari kemarin ngebutnya. Yang sebelumnya ya jalan pelan-pelan gini aja lah. Dari konsumsi bahan bakar aja bisa beda jauh. Kalau penulis kebut-kebutan gitu, konsumsi bahan bakar bisa 38 km per liter, sekitar segitu. Sementara kalau penulis ngirit, konsumsi bahan bakarnya sekitar 44 km per liter. Dari gitu aja bisa ketahuan ya. Nah, karena penulis berlambat-lambat seperti ya, maka ya oli nggak cepat rusak. Tapi ya mungkin perlu jadi pertimbangan juga bahwa sebelumnya oli mesran ini rusaknya lebih karena fuel dilution. Jadi yang penulis maksud adalah yang SAE 40 ya. Yang SAE 40 itu rusaknya lebih karena fuel dilution. Jadi kekentalan berkurang karena ada kecampuran bensin. Itu yang bikin mesin olinya nggak awet. Sementara itu waktu pakai mesran 20W50 itu rusaknya karena RPM tinggi. Jadi 20W50 itu oli multigrade, oli yang kentalan banyak. Oleh karena itu dia ada kandungan additive viscosity index improver yang membuatnya dia cepat encer kalau sering kena kocokan. Ya memang masih cukup baik lah dibanding misalnya Enduro atau Prima XP dari sisi ketahanan, tapi masih kalah dari Fastron Techno. Nah kalau yang mesran SAE 40 ini lebih baik daripada Fastron Techno yang 15W50. Masalahnya ya Pertamina nggak jualan lagi SAE 50. Kalau ada mungkin lebih sip pakai SAE 50 motor penulis. Yang jelas ini pakai SAE 40 motor penulis sama sekali nggak kehambat ya, nggak merasa berat, nggak ada gitu. Ya mungkin awal-awal aja ya, awal-awal waktu baru berangkat gitu, kalau dibuat kencang nggak bisa. Tapi kalau sudah kencang ya enteng, bisa sampai 113 daripada pakai Bardaho nggak bisa. Terus apalagi fuel dilutionnya ini kayaknya sudah berkurang lagi ini. Jadi fuel dilution pertama berkurang karena pemakaian CO plus 5. Jadi setelan CO motor penulis ini NMAX ini sudah pakai CO plus 5 ditambah 5. Penulis melakukan di dealer resmi Yamaha, diminta, sempat error tapi setelah komputer laptopnya di restart akhirnya bisa. Motor penulis versi 2020 versi Juli 2020. Jadi kalau ada yang
tahun yang sama atau yang bahkan keluaran tahun ini mestinya masih bisa disetel. Kalau nggak bisa mungkin butuh restart laptop ya. Terus yang kedua adalah ketika coba-coba aditif minyak atsiri. Jadi minyak atsiri itu rupanya bikin pelapis ya, melapisi, jadi dia ninggal cairan tidak terbakar, dan cairan tidak terbakar ini menutupi lapisan piston dan silinder, sehingga resiko bensin masuk ke ruang oli lebih sedikit. Tapi itu ninggal cairan tidak terbakar di piston, dan penulis nggak ingin itu karena juga merusak performa. Ya wes, terus penulis cari akal lagi, akhirnya nyoba sado ke bensin. Sado ke bensin itu efeknya ada tapi kecil. Terus sekarang pakai sado, penulis pakainya nggak kenceng ya. Kalau lihat efek kayaknya fuel dilutionnya juga berkurang, jadi nggak separah ketika sebelum pakai sado ini, baik sado yang di bensin ataupun yang sado di oli mesin. Penulis juga sebelumnya sudah pakai sado, cuma mungkin karena lubangnya terlalu apa namanya, celahnya masih terlalu besar, sehingga kurang maksimal. Juga pemakaian sado sebelumnya penulis salah. Jadi kalau yang sekarang ini penulis berapa hari ya, lebih dari seminggu penulis betah-betahkan jalan di kecepatan kurang dari 55 km per jam, karena begitu 60 kayaknya jadi lepas yang dilapisi sadonya. Jadi penulis pakai kurang dari 55 km per jam. Ini untuk NMAX. Kalau untuk Aerox mungkin 50 mungkin ya. Dan penulis nggak pakai kecepatan konstan. Kalau perhatikan penulis sering gas lepas, biarkan melondor, biarkan jalan sendiri motornya. Terus baru gas lagi mulai dari kecepatan 40. Jadi selama lebih dari seminggu itu penulis jalannya ya 40 sampai 55. Begitu 40 geber sampai 55 lepas gas. Kecepatan turun sampai 40 gas lagi. Tapi ya nggak bisa selalu begitu, karena ya kalau di belakang ada kendaraan ya penulis nggak ngikutin. Ya terpaksa agak dikonstankan, nggak terlalu pelan lah ya. Ini kemarin kebut-kebutan, sekarang ya rekondisi lagi. Ya wes lah, lihat nanti bagaimana. Yang jelas itu yang sekarang penulis lakukan. Mesran Super SI 40 lebih awet ya daripada Delta Lupa Adventure atau Alpholin Cam yang menulis percobaan terakhir. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.